Ketika seorang hamba mengalami kesulitan hidup, pertama-tama ia akan mencoba mengatasi dengan upayanya sendiri. Bila ia gagal, ia mencari pertolongan kepada sesamanya, terutama kepada raja-raja, penguasa, hartawan, atau orang-orang kuat lainnya. Atau bila ia sakit, ia akan mendatangi dokter. Jika upaya itu pun gagal, ia berpaling kepada Sang Khalik, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, dan berdoa kepadanya dengan rendah hati dan penuh pujian. Bila mampu mengatasinya sendiri, ia tak akan meminta pertolongan kepada sesamanya, dan selagi pertolongan lain masih didapatkan, ia tak akan memohon pertolongan kepada Allah. Itulah manusia. Lalu, jika tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, ia pasrahkan dirinya kepada Allah, terus begitu mengemis, berdoa, merendahkan diri, memuji, serta memohon dengan penuh harap dan cemas. Namun, Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa membiarkannya letih dalam doa tanpa mengabulkan permohonannya, hingga ia merasa kecewa terhadap segala urusan dunia. Akhirnya, kehendak Allah mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala perkara dunia, juga segala aktivitas dan upaya duniawi, serta bertumpu pada ruhaninya semata. Pada tingkatan ini, yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Akhirnya, ia sampai pada tingkatan tauhid, dan setelah mencapai tingkatan haqqul yaqin, ia sampai pada keyakinan bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Tak ada penggerak, tak pula penghenti selain Dia. Tiada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan. Tiada faidah, tiada memberi, tak pula menahan. Tiada awal, tiada akhir. Tak ada kehidupan dan tak ada kematian. Tiada kemuliaan dan kehinaan. Tak ada kelimpahan dan kemiskinan kecuali karena Allah. Maka, seorang hamba di hadapan Allah laksana bayi di tangan perawat, bagai mayat di tangan yang memandikannya, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, dan sepenuhnya ia tak punya daya. Jadi, ia lepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam kehendak Allah semata. Pada tingkatan itu, yang dilihatnya hanya Tuhan dan kehendaknya, tak ada yang didengar dan dipahaminya kecuali Dia. Jika melihat sesuatu itu adalah kehendaknya. Bila mendengar dan mengetahui sesuatu, ia mendengar firman-Nya dan mengetahui lewat ilmunya. Sungguh, ia dilimpahi karunia-Nya dan meraih untung berkat kedekatan dengannya. Karena kedekatan inilah ia menjadi mulia, ridho, bahagia, puas dengan janjinya, dan bersandar pada firman-Nya. Ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah. Ia rindu dan senantiasa mengingatnya. Semakin mantaplah keyakinan kepadanya, yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Ia bertumpu hanya kepada Allah, memperoleh petunjuk darinya, berbusana nur ilmunya, dan termuliakan oleh ilmunya. Segala yang didengar dan diingatnya bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala syukur, puji, dan sembah tertuju hanya kepadanya.